Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di channel saya. Kali ini saya akan memberikan sebuah tutorial bagaimana cara menggambar sebuah animasi dan juga menjelaskan sedikit tentang dasar-dasar dari Blender. Yang mana Blender ini digunakan untuk pembuatan sebuah objek animasi 3 dimensi ya. Untuk Blendernya sendiri, saya di sini menggunakan Blender versi 3.1 ya. Oke. Untuk contohnya sendiri, di sini saya akan memberikan sebuah contoh dari pembuatan dari meja ya. Untuk membuat sebuah file baru, kalian tinggal masuk ke Ctrl N atau langsung masuk ke file, kemudian klik new. Di sini ada beberapa pilihan, mau pakai video editing, atau umum, atau 2 dimensi. Nah, untuk percobaan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai secara general atau umum. Ini saya save sebagai contohnya. Kita buat new, kemudian klik general. Nah, ini adalah tampilan dari awal dari Blendernya yang telah kita buat, di mana di sini terdapat objek kubus. Nah, di sini ada yang namanya matahari. Kalau saya menyebutnya ini matahari, atau bisa kalian sebut dengan lampu, di mana saat kita memberikan bayangan, jika lampunya ada di sini, maka yang sebelah sini akan lebih gelap seperti itu. Bisa kita lihat jika kita klik ke bagian shading ini. Nah, ini bisa kalian lihat, kalau lampunya ada di sini, maka dia akan gelap daerah yang sebelah situ. Misalkan kalau ini saya ubah, memindahkan ininya ya, sampai semuanya berwarna oranye, baru kalian pindahkan. Jangan lupa diklik move. Nah, habis itu kalian pindahkan ke depan sini, atau jika mau yang di sebelah sini. Nah, itu terserah dari kalian ya. Mau lebih tinggi juga bisa. Yang jelas nanti bayangannya juga mengikuti dari lampunya ini. Oke. Untuk selanjutnya kita akan memberikan penjelasan ya. Nah, ini apa? Untuk ini tuh nanti sebuah kamera kanvas jika kita lihat dari sebelah sini, dari arah sini, maksudnya seperti itu. Oke, jadi di sini ada yang namanya object mode. Ada object mode ini digunakan untuk pilihan-pilihan khusus, atau yang lebih tepatnya itu lebih umum, yang dimana di sini ada pilihannya, ada kursor, kemudian ada move. Move ini nanti digunakan untuk memindahkan. Nah, ini memindahkan, kalau dia biru, dia akan ke atas. Kalau merah, dia akan ke sebelah sana. Oke, kita lihat. Nah, ini bisa kalian coba-coba ya, soalnya ini juga tergantung dari gambarnya. Nah, di sini juga ada yang namanya rotasi. Nah, rotasi ini digunakan untuk membuat sebuah objeknya nanti akan berputar sesuai dengan yang kita inginkan. Bisa seperti ini, atau bisa seperti ini gitu ya. Oke, lanjut. Kemudian, ntar saya ubah ke sini. Kemudian, di sini juga ada yang namanya scale. Nah, scale ini digunakan untuk memperbesar dan juga memperkecil dari sebuah objeknya. Bisa kita lihat, kita coba. Nah, ini kalau hijau bisa seperti ini. Ini tergantung dari
tempatnya ya teman-teman. Kalau biru itu biasanya tuh ke atas, bisa memperbesar, memperkecil gitu ya. Tuh. Itu yang namanya scale. Oke, lanjut. Nah, ini namanya transform. Biasanya transform ini lebih ke arah mendetailnya. Hampir sama seperti rotasi. Bedanya kalau rotasi itu kan cuma melingkar ke arah yang telah ditentukan. Nah, transform ini lebih ke arah mau dimiringkan ke sebelah mana, seperti itu. Nah, untuk menambahkan objek baru, kalian bisa langsung klik yang sebelah ini. Ini namanya add cube. Nah, kalau mau nambah ya tinggal kalian klik yang ini. Kemudian di sini kan ada putih-putih. Nah, ini terserah kalian mau ngasih objeknya tuh di sebelah mana gitu. Misalkan di sini. Oke, lanjut ke bagian edit mode. Nah, di sini untuk edit modenya ini ada banyak. Kalau kalian mau membuat TV, kalian bisa menggunakan edit mode yang ini, insert page. Nah, itu. Ini kalian kalau mau nyoba harus ditentukan garisnya terlebih dahulu. Nah, ini. Nah, ini. Ini yang namanya bevel. Tuh. Karena tadi nggak rata, yang sebelah sini belum saya kasih juga. Jadinya seperti itu ya. Nah, kalau mau coba yang lain juga sama. Kalian harus buat apa itu namanya ya? Kalian harus mengklik terlebih dahulu atau memilih dari bagian mana yang mau kalian ubah gitu. Kalau tadi kan ini saya ambilkan dari rusuk-rusuknya. Sebenarnya ada cara lain, ada 3 cara. Bisa kalian ambil dari setiap sudutnya, kemudian kalian tekan shift seperti ini. Atau bisa langsung diklik satu sisinya ini. Nah, untuk mengekliknya itu atau memilihnya itu gampang. Kalian tinggal klik yang bagian select ini. Nah, klik select. Nah, ini sisi. Nah, ini namanya itu face select. Nah, di sini ada juga yang namanya edge select. Nah, ini hampir sama seperti ini, tapi lebih mendetail ya. Oke, kita coba yang ini. Nah, jadi seperti itu ya. Itu yang namanya extrude region. Oke, lanjut. Sekarang kita akan membuat sebuah objek, yaitu bagaimana cara membuat meja. Caranya gampang. Kita masuk ke bagian objek mode ya, karena kita akan menentukan sisi-sisinya mau dibuat sepanjang dan juga selebar apa. Kita masuk ke bagian move, kita majukan terlebih dahulu ya. Kemudian kita ataskan dikit. Nah, seperti ini. Selanjutnya di sini ada yang namanya scale. Untuk scale-nya tinggal diklik ini. Kemudian biar lebih lebar lagi. Maaf, sorry. Nah, kemudian kita akan ini terlalu besar ya, bentar. Saya kecilin bagian bawahnya. Kita akan membuat atasnya. Atas dari bentar. Nah. Kok tambah kecil ya? Bentar ya. Oke, mungkin segini ya buat atas dari kursinya, mejanya itu. Kemudian di sini untuk membuat sisi bagian kakinya, kaki dari keempat mejanya, itu kalian masuk ke bagian
edit model. Nah, pada bagian keyboard, kalian klik Ctrl R sampai ada muncul seperti ini. Nah, tuh kalian, bentar, belum muncul. Nah, tuh kalian arahin ke arah sisi-sisinya, seperti ini. Bentar, segini. Kemudian untuk membuat sisi sebelah sini, sebelah sini, sebelah sini tuh juga sama, tinggal di Ctrl R. Bentar. Nah, ini terus geser, misalkan segini. Ini tuh nanti digunakan untuk membelah dari kaki-kakinya. Bentar, nyari. Nah, temu. Oke, jadi seperti ini. Nah, selanjutnya, seperti yang aku katakan, untuk membuat kakinya, itu tinggal bagian bawah ini ya yang diambil nanti. Caranya gampang. Kalian pergi ke bagian sisi face shellage, biar kita lebih mudah ya ngambilnya. Kemudian kita arahkan pada bagian bawah. Bagian bawah bisa langsung ke klik X. Min Z. Ya, karena kan bagian bawah. Nah, kemudian kamu klik Shift. Kemudian arahkan kursor yang mau dipilih. Karena diambil yang pojok, yang mau dibuat, maka diambil yang itu. Di situ kembali ke sisi miringnya. Nah, kalian klik E ya, yang pada bagian ini, keyboard, klik E, kemudian tarik ke bawah. Nah, jadi seperti ini. Oke, cukup segini. Kemudian untuk memberikan sebuah warna, kalian masuk ke bagian ini. Bagian option. Kemudian pilih yang tanda anak panah. Nah, ini ada beberapa material. Misalkan saya kasih material warna ini. Maka dia akan memberikan warna seperti ini. Jika kalian ingin ngasih sebuah warna yang lain, kalian tinggal masuk ke texture painting. Oke, selanjutnya di sini saya akan memberikan penjelasan mengenai bagaimana cara menambahkan modifier mirror. Nah, di sini ada beberapa pilihan. Caranya kalian masuk ke bagian modifier property. Nah, di sini kalian bisa menambahkan beberapa pilihan modifier, bisa menambahkan kurva atau menambahkan mirror. Nah, di sini saya akan menambahkan mirror. Caranya, kalian selection terlebih dahulu yang akan dimirrorkan. Tapi sebelumnya masuk ke edit mode terlebih dahulu. Nah, setelah itu kalian pilih mana yang akan kalian gunakan untuk dilakukan pencerminan. Oke, bentar. Sini saya akan melakukan sebuah seleksi terlebih dahulu. Selanjutnya, di sini ada pilihan X, Y, Z, di mana X itu untuk ke arah sananya, mau dimirrorkan ke arah sana, atau ke arah sini, atau ke arah sebaliknya. Misalkan di sini ke arah Y, maka nanti ini hasilnya. Maka nanti di sini akan membentuk dua
kubus, dimana sebelumnya seperti ini. Oke. Nah, di sini kan sudah terlihat kalau mirrornya udah berhasil, bahwa di sini tuh ada dua benda yang sama yang mengalami sebuah pantulan seperti itu. Oke, selanjutnya kita masuk ke bagian memperhalus mejanya ini. Caranya gampang, kalian masuk ke add modifier, kalian scroll ke bawah. Kemudian di sini ada yang namanya scroll. Nah, ini ada namanya subvision surface. Nah, jika kita klik di sini nanti akan memberikan efek sebuah gambar yang dimana meja itu yang tadinya setiap sudutnya itu lurus, runcing, jadi lebih halus seperti ini. Oke, di sini karena tadi sudah di mirror, karena kakinya ada dua tadi, biar lebih tebal, maka di sini gambarnya akan seperti ini ya. Untuk pojok-pojoknya bisa kita lihat kalau lebih halus. Nah, untuk teman-teman jika ingin lebih memperhalus lagi, kalian bisa ngasih rendernya lebih. Misalkan di sini saya kasih 5 gitu. Maaf kelebihan. Misalkan 6 atau levisnya bisa kita ambil 4. Nah, ini akan lebih memperhalus lagi ya. Untuk memperhalus atau tidaknya ini teman-teman bisa lakukan percobaan sendiri, bisa dicoba-coba disesuaikan dengan objeknya. Oke, jadi seperti itu. Untuk modifier jenis ini tuh lebih cocok pada penggunaan yang misalkan lebih melengkung seperti pembuatan gelas ataupun pembuatan hal-hal yang berbentuk lingkaran. Nah, itu bisa diperhalus lewat itu ya. Tahu teman-teman bisa pakai yang lainnya juga boleh. Di sini ada banyak modifier. Di sini juga ada modifier yang sering saya gunakan itu Solidify ya. Kalau saya yang sering itu. Ya, ini juga ada banyak jenis-jenis modifier. Kalian bisa coba satu-satu menjelajah. Di sini ada juga cloth. Nah, cloth ini lebih cocok pada ke bentuk fisik, bisa ke dalam pembuatan kaos dan lain-lainnya. Ini nggak cocok untuk itu ya. Di sini kan ada namanya generate, modify, kemudian deform, dan fisik. Nah, untuk generate ini digunakan untuk umum ya. Kalau teman-teman di sini lebih ke arah bentuk fisik, kalian bisa ambil yang sebagian daerah sini ya. Oke, jadi seperti itu.